Dan ini kebetulan lah, makanan ini gue dapetnya gratis. Karena gue kasih liat profile Instagram gue ke abang-abangnya. Dia yang kayak gitu aja masih dianggap dianggap sebelah mata. Gimana food vlogger yang kecil? Ya itu gue setuju, benar juga. Kas! Konten apa sih? Oke, kita lagi cobain apa namanya? Bakwan Day. Bakwan apa? Bakwan Day. Oh ya kan lu yang pesen ya? Lu pesen dari mana nih? Gue pesen dari Gojek. Bener banget anjing. Di Jembatan 5. Oh, Jembatan 5. Oke. Gue sebenarnya nggak expect karena gue nggak expect dia pesen ini. Karena ini semua ide dia ya, Bakwan Day, dan bentuknya apa? Direkam. Oh iya. Nah, bentuknya kayak gini, nggak seperti bakwan pada umumnya. Ini ada teri ya? Ada teri. Jadi ini gue mix. Oke, Ini isinya ya. apa aja? Isinya apa aja? Ini yang teri, ini yang kontol. Ya. Kita coba dulu ya. Coba dulu. Ya, elah nggak muat. Ini kayak gini nih. Sup, gila. Masa anjing. Ini teri. Sebenarnya bakwannya enak, cuman menurut gua lumayan dibanding bakwan pada umumnya. Cuman kayaknya ini jengusnya ke arah mana sih? Kalau gue ini kayak ini tau gak? Gak garing, gak pakai plastik gorengnya. Ini kayak kurang garing menurut gua. Harusnya pakai plastik kalau goreng, Bang. Kalau pakai plastik ini. Dan ini kebetulan lah, makanan ini gue dapetnya gratis. Karena gue kasih liat profile Instagram gue ke abang-abangnya. Wow. Gratis. Ini berapa? Ini berapa harganya? Ini 43.000 sama ongkos kirim. Kalau enggak 36.000. Gue gratis. Oh, lu gratis. Oh, Karena gue sebagai food vlogger profesional gitu loh. anjing, gak tahu nih. Gue udah tahu dia bawa arahnya kemana. Ke kasus yang baru-baru terjadi. Emang siapa tuh? Iya, emang siapa Karena yang dia nyindir duluan. Karena yang gue tau mereka food vlogger kan tengil. Oke. Menarik sekali karena ini belum lama ya. Belum lama. Jadi langsung kita sebut namanya MG Dalena. Oh, namanya? Iya, itu namanya itu nggak tahu. Kalau gue nggak tahu. Oh, dia. Kalau gue Belum nggak tahu ya. Itu namanya. Cuma tahu videonya doang. Oke, jadi dia itu belakangan kan karena dia bikin video yang dimana dia bilang kalau gue sempat lihat di TikTok cuplikannya. Ngomongnya gimana emang? Iya, jadi dia bilang kalau kayak dia ngasih lihat ini, terus ngasih lihat followers Instagramnya dan Instagram dia, dan mungkin si business owner itu tuh bingung kayak ini tuh emang berdampaknya kayak gimana. Dan dia di podcast itu yang gue ingat, gue sempat ingat juga dia ngomong gini, padahal dia nggak tahu seberapa pengaruhnya dan ini nggak bernilai gitu ininya loh gitu Instagramnya. Dan yang dia minus adalah katanya dia yang kayak gitu aja masih dianggap dianggap sebelah mata. Gimana food vlogger yang kecil? Ya itu gue setuju, benar juga. Cuman yang gue pengen Kenapa bonyok dia? Iya. Ada apa nih? Anjay, smoke beef. Sorry. Smoke beef. Sorry, geser. Oh iya, smoke beef aja. Jadi dia bilang gitu. Gue setuju sih food vlogger yang kecil, apalagi yang kayak bakso bakar goreng. Itu apa vlogger? Itu apa aja? Itu cuma tukang makan doang. Oh iya. Kayak kalian harus tahu deh. Dibakar. Nasi bakar. Oh bukan. Ini kita lihat dari dua sisi dulu deh. Jadi tergantung case-nya si MG Dalena ini dia tujuannya mau apa? Dia tujuannya kayak emang mau nge-review makanan di situ secara sukarela, atau memang dia mau nge-review dan karena nih gue udah kasih lu review secara cuma-cuma dengan gue punya followers segini banyak dengan kayak begini gitu loh. Iya. Lu harusnya kasih gue makanan gratis. Nah ini tergantung nih. Yang dia maksud tuh apa? Lu jangan kasihkan makanan. Kalau yang gue lihat sih dia lebih apa? Dia lebih pengen makan gratisnya sih. Kan itu lumayan makan gratis cuma tempat tertentu kan. Iya. Sedang kita kalau makan kan mesti bayar, mesti cari uang dulu. Dia enggak makan gratis kan enak. Ditambah menurut gue ya, dia mikir gini. Dengan dia review secara sukarela itu nambah konten dia. Iya. Jadi saling menguntungkan menurut gua.
yang menurut gua sebenarnya nggak salah gitu sebenarnya ya. Oke, lanjut dulu. Menurut gua gini, jangan dia kayak seolah-olah melakukan itu dengan sukarela. Itu udah salah, karena itu pilihan lu kok. Lu mau memilih pekerjaan seperti itu, profesi seperti itu, itu keputusan lu, bukan sukarela kayak seolah lu ikhlas ridho banget. Padahal Instagram lu aja bahasanya menghasilkan lu duit lah gitu loh. Iya. Dengan lu gitu nggak mungkin kalau nggak ada duitnya. Sama YouTube-nya lah. Maksudnya gitu, jadi menurut gua nggak usah ngibul-ngibulin media lah kayak seolah lu sukarela melakukan itu, enggak. Apalagi lu keceplosan, itu bedanya. Yang di podcast lu keceplosan, jadi udah maaf ya. Kita tahu lah food vlogger itu suka disindir-sindir terkait hal itu. Oh iya. Yang mana ketika review, Bener. makan gratis. Yang gua kasihan mah justru pedagangnya. Iya, apalagi kalau masih ngerintis ya. Bahasanya yang gue pikir gini, apakah 1000% pasti langsung ramai gitu loh? Kan nggak, belum tentu juga, tergantung lagi selera masyarakat. Iya. Gitu doang sih. Jadi konyol. Dan yang menurut gue si MG Dalena itu adalah dia, kalau gue pikir nih, coba kalian pikir, kalau gue lihat dari dua sudut pandang, dia bilang review secara sukarela dan dia begini-gini seolah-olah emang, dan dia juga ada klarifikasi nih guys. Dia ada klarifikasi, gue udah nonton videonya, jadi katanya timnya ngelakuin riset dan ngasih lihat followers itu adalah tujuannya adalah untuk meminta izin kepada si pemilik usaha untuk direview makanannya dan mereka bersedia membayar. Begitu. Sedangkan gue lihat di TikTok banyak banget video-video potongan yang kayak ini gratis kan ya? Iya, gue tahu potongan gue dia. gini, gue sebenarnya nggak tahu itu video Yang mana. lagi makan goreng-gorengan dia ngomong ini gratis kan ya? Kan bajingan. Gue nggak tahu gini. Gue nggak tahu itu potongan video mana yang diambil. Cuman gue gini, coba kita pikirin. Dia butuh konten dari nge-review macam-macam makanan yang di Indonesia. Ya. Itu pertama. Jadi, tapi dia punya followers. Nah, tapi si pedagang UMKM alias yang pemilik usaha makanan ini dikasih lihat. Nah, sebenarnya menurut gua sama-sama menguntungkan dari si pedagang sama si food vlogger, cuma seolah-olah kayak sukarelanya yang menurut gua kurang percaya ya. Itu terserah kalian ya. Kalau menurut kita sih kita kurang percaya sama yang review sukarela, kecuali memang bener-bener yang kayak apa, bener-bener yang kayak pedagang kecil banget Ya. itu pun juga toh ujungnya kan dia juga ada konten jadinya. Benar. Kalau dia emang secara sukarela nggak mungkin dia gini loh. Gue yakin itu resto-resto yang dipilih mungkin tuh sudah membayar. Ada yang membayar dia lah sebagai untuk bintang tamu untuk ngepromosiin. Ada, karena kan mungkin ada restoran-restoran yang udah memahami terkait digital marketing. Jadi dia pakai endorsement dengan mendatangkan ada bintang tamu seperti Magdalena itulah. Untuk review makanan dia, untuk mengenalkan. Jadi bukan sukarela. Gue nggak percaya kalau dia melakukan itu dengan sukarela. Untuk awal mungkin ngebangun Instagram profilnya tuh mungkin sukarela. Karena belum terkenal. Tapi maaf nih kalau sampai lu ngomong atau mengharapkan gratisan makan kayaknya nggak banget gitu loh. Iya. Karena makanan itu usahanya mereka. Mereka itu cari duit, bukan malah kasih makan gratis gitu loh ke orang. Yang mana apalagi kalau ini orang nggak kenal lu, tapi lu paksa seolah-olah ini orang harus kenal lu. Dan lu harus menggratiskan, bahasa kayak gitu. Ya agak konyol lah menurut gue dari sudut pandang kita lah sebagai konsumen ya. Dan sebagai pedagang juga gitu loh. Walaupun apalagi kalau pedagang UMKM yang nggak kenal dia. Cuma kalau gue jujur, dengan gue kenal dia misalnya, terus gue udah buka usaha makanan dan dia mau minta gratis tapi makanan ini, ya gue mungkin masih approve. Karena menguntungkan. Cuman jangan seolah-olah dibilang kayak ini terserah pendapat kalian gimana. Cuman menurut gue kurang percaya itu sukarela. Emang nggak mungkin. Sampai ada timnya? Iya, tim buat riset segala macam, dan itu menurut gue yang jadi apa ya? Dia kan jadi blunder tuh, yang kayak ini dia nggak tahu loh seberapa ini tuh ini nggak bernilai gitu loh, kayak gitu, dia bilang gitu. Wow. Sesombong itu gitu ya? Iya, jadi akhirnya dia merasa blunder dan dia klarifikasi karena banyak asumsi publik. Yang sebenarnya so far ya, nah gue kan sempat ngikuti dia kadang follow dia makan gitu. Sebenarnya nama dia cukup baik. Maksudnya namanya nggak ada masalah aneh-aneh, cuman karena blunder inilah gitu. Sampai sedang mati tokoh-tokoh lain kan Avandelo itu kocak anjir bangsat aja. Nah emang konyol, omongannya tuh konyol menurut gua. Berarti bahasanya kayak ya lu munafik sebenarnya, emang tau lah sosial media itu tempatnya gimmick. Tapi ini lu gimmick banget, anjing ketahuan gitu gimmicknya, blundernya ketahuan. Itu ngapain? Ngambilin jatuh. Iya, dan gua ngeliatnya kayak ya kayak mereka begitu gitu loh, kayak ngomong seperti itu, dan memang banyak jadi ledek-ledekan kayak kalau food vlogger tuh kayak mau makan gratis, nggak usah food vlogger, selebgram lah, kalau datang bayarnya pakai ini. Oh masih ada satu lagi nih. Oh ngapain gua?
kelihatan banget kita jawabnya. Ini enak nih. Nah tapi itu yang menurut gue kurang fair. Selama mereka memang ngomong enggak, ini kita toh sama-sama menguntungkan. Itu gue lebih suka. Lebih fair. Tapi kalau dibahas secara sukarela, ya menurut gue enggak lah. Karena gini, gue mikir ya, sekarang mau nggak kita punya followers banyak, oke kita dapat konten. Cuma kita bayar makanannya. Kalau gue jadi food vlogger, gue mending kita sama-sama menguntungkan nih. Gue buat konten secara gratis dengan dapat makanan gratis. Udah habis loh ya. Udah habis. Oh, dan gue review makanan. Tapi si UMKM atau pedagang itu atau pemilik usaha itu dapat audiens dari gue. Ya itu lebih fair. Asal jangan ngibul kalau sukarela. Dan dia klarifikasi, gue nonton klarifikasinya, wow kata-katanya formal banget. Dan kalau menurut gue gini loh, misal emang lu udah kasih lihat profile IG lu, lalu emang itu orang gak kenal, jangan memaksa orang itu untuk kenal lu gitu loh. Dan untuk menggratiskan makanan lu, enggak. Karena emang namanya orang gak kenal sudah dipaksa kenal. Dan pagi maaf ya yang kita bilang, namanya juga banyak orang pedagang ya UMKM lah, usaha kecil kan, mikro dan kecil, yang mana belum tentu memahami terkait apa yang lu jelaskan ke mereka. Dia kata, oh ini kita mempromosikan bla bla. Mereka belum tentu tahu gitu se-engage apa sih Instagram untuk menaikkan gitu kan, mereka dan nggak konten ngerti. YouTube dia gitu ya. Betul, jadi ya wajar juga mereka berpikir kayak ya belum tentu mereka terima lu juga, belum tentu mereka juga nolak lu gitu loh. Jadi jangan kayak langsung mengharapkan makanan gratis gitu loh. Dan itu gue juga nggak tahu ya, gue nggak bener-bener nonton full banget podcastnya, cuman gue penasaran di momen itu pas dia ngasih lihat itu dan itu momen kayak gitu itu jadi gimana? Apa dia review makan atau tetap dia bayar atau gimana? Ya. Menurut gue itu agak jadi malu-maluin. Ya. Pokoknya dari kita sih kalau yang case ini sih mending menurut kita tuh the point aja. Betul. Kita sama-sama menguntungkan. Gue kasih lu audiens gue, viewers gue review makanan lu dengan followers gue segala macam, subscriber gue. Tapi gue dapat makanan gratis dan dapat untuk konten di tempat tuh izinnya. Itu fair. Itu lebih fair Daripada klarifikasi jadi klarifikasi kayak gitu. Gara-gara ngomongnya soal sukarela, tapi lu kayak menyombongkan diri juga. Ini kok follow gue segini loh. Ya emang orang semuanya kenal lu gitu loh. Banyak buat ada temen gue yang gue tanya dia nggak tahu. Gue jangan tahu semenjak ada video itu baru tahu. Dia nggak tahu. Nah gue ngobrol ke dia. Nah dia baru tahu akhirnya. Siapa Gitu. sih berasa artis banget gitu loh. Makanya gue lebih kenal Avan Delof atau nggak orang-orang nyinyirin dia ketimbang dianya. Anjir. Tapi so far sih oke. Ini tolong ya kasih kita makanan gratis. Sekarang kita kasih ke kalian view yang gak ada apa-apanya sih. Ini nggak ada gak berarti anjing, gak bernilai. Tapi menurut gue so far packagingnya not bad sih. Packagingnya oke, terus habis itu dia 1 rasa sampai 10 rasanya. untuk jajanan ya. Jajanan jangan lu pikir buat Sama steak Wahyu A5 gitu. Oke, iya. Ya, menurut gue ini rate-nya di 7. lumayan. Karena jajanan ya, konteksnya jajanan. Lumayan buat nyemil kayak tadi lumayan. Oke ini. Tapi menurut gua kalau bisa di ya gua nggak suka sih 7,5 lah. Nah, ya kan. Ya kalau bisa sih ini di luar lebih garing aja sih. Bak one day tolong ya kasih kita makanan gratis. Karena kita udah nge-review Karena kita udah review makanan kalian, tolong.